Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelas 5E akan mempresentasikan final project dari kelompok saya. Presentasi kali ini akan membahas perancangan database untuk e-voting BEM Fasilkom. Jadi kami di sini studi kasusnya mengambil contoh untuk pemilihan ketua BEM Fasilkom. Kemudian anggota dari kelompok saya, yang pertama dengan saya sendiri, M. Rosid Ridho, lalu rekan saya Hadriansa, Asmianto, M. Khairul Rozikin, lalu Septian Panji. Pada presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai background atau latar belakang penyusunan sistem yang kami rancang. Kemudian, benefit atau keuntungan dari sistem yang kami rancang. Lalu, saya akan membahas mengenai software, baik itu sistem e-voting dan database yang kami gunakan, serta tools-toolsnya. Setelah semua dibahas, kemudian akan dilanjutkan dengan demo program yang telah kami buat. Background atau latar belakang dari perancangan sistem e-voting ini diantaranya: satu, pemilihan manual masih digunakan dalam pemilihan suatu organisasi, sehingga tidak menutup kemungkinan data akan hilang, mudah rusak, dan akhirnya data tidak terdokumentasi. Kemudian, modernisasi menuntut kecanggihan dan kemudahan. Salah satunya, segalanya bisa terkomputerisasi. Kemudian yang ketiga, pemilihan umum berbasis online merupakan terobosan baru yang dibuat untuk memudahkan dalam sistem pemilihan. Kemudian benefit yang dapat dirasakan oleh pemilih atau pengguna maupun BEM antara lain: yang pertama, efisiensi waktu dan tenaga, karena pengguna atau pemilih tidak perlu hadir ke lokasi untuk melakukan pemilihan. Yang kedua, bagi BEM, hasil dari pemilihan lebih akurat karena perhitungan dilakukan secara terkomputerisasi, bukan manual. Kemudian yang ketiga, data akan terdokumentasi dengan baik di database, sehingga nantinya data-data dapat diolah dan digunakan kembali, baik sebagai data warehouse maupun digunakan dengan tujuan data mining. Kemudian software, dari sisi software sendiri, sistem ini berbasiskan web. Kemudian tools desain yang digunakan adalah MySQL Workbench. Lalu arsitektur aplikasinya diantaranya CodeIgniter sebagai framework dari PHP, kemudian MySQL Database sebagai DBMS yang dipakai oleh sistem, kemudian ada PHP, HTML, CSS, dan jQuery. Kemudian ini adalah use case dari sistem yang kami buat. Di sini terdiri dari 3 aktor. Yang pertama panitia, pemilih, dan admin. Dapat dilihat di presentasi, panitia dapat melakukan lihat profil kandidat, kemudian mengelola kandidat, diantaranya menambah kandidat, mengedit, menghapus, dan melihat daftar kandidat. Kemudian pemilih atau pengguna. Di sini
mereka hanya dapat melakukan voting dan melihat profil kandidat. Kemudian, aktor yang ketiga adalah admin. Di sini, admin dapat melakukan unlock user, kemudian melihat profil kandidat, dan mengelola user, baik itu menambah user, mengedit, menghapus, maupun melihat daftar user. Lalu, untuk Entity Relational Diagram atau ERD sendiri, di sini sebenarnya database hanya menggunakan dua kelas atau dua tabel. Yang pertama, pengguna dan kandidat. Karena hubungan kardinalitas antara keduanya adalah many to many, maka akan menghasilkan tabel transaksi baru yang berupa tabel log voting atau bisa disebut sebagai history voting dari pengguna. Di sini di tabel pengguna, primary key ada pada ID user, kemudian pada tabel kandidat, primary key ada pada ID kandidat. Lalu hubungan dari tabel tersebut adalah pilih. Maksudnya, artinya sebagai berikut, pengguna dapat memilih banyak kandidat, dan kandidat bisa dipilih oleh banyak pengguna, sehingga kardinalitasnya adalah many to many. Kemudian, pada tabel transaksi, atau yang di sini dinamakan log voting, terdapat dua foreign key. Yang pertama adalah username, yang kedua adalah ID kandidat. Kemudian pemilihan DBMS. DBMS sendiri untuk pemilihannya terdapat 3 aktor. Maksud saya 3 faktor. Yang pertama adalah faktor teknik. Dari hasil wawancara yang dilakukan, BEM berencana sebisa mungkin DBMS dapat melakukan multitransaksi, kemudian space utility yang cukup besar. Lalu dari faktor ekonomi, budget yang dimiliki sedikit. Kemudian dari faktor politik organisasi, DBMS harus sesuai dengan sistem yang sudah ada. Lalu mudah dalam melakukan maintain. Nah, dari hasil kualifikasi ketiga faktor tadi, kami menyimpulkan bahwa MySQL Server adalah DBMS yang paling tepat untuk sistem yang kami buat. Kemudian properties dari database sendiri, yang pertama nama database-nya adalah DB voting, kemudian username-nya adalah root, dan password-nya adalah 123456. Kemudian ini adalah tampilan homepage. Secara keseluruhan, homepage-nya seperti berikut ini. Yang pertama berisi dashboard, profil, voting, quick count, dan master data. Oke, tahap selanjutnya, saya akan mempresentasikan sistem yang telah kami buat. Pada halaman utama e-voting, user akan diarahkan pada tampilan login. Di sini, misal saya sebagai pengguna, saya akan menggunakan username dengan level atau kategori adalah pengguna. Nah, pada pengguna, menu yang dapat dilihat yang pertama adalah tampilan dashboard, lalu profil kandidat. Di sini kita bisa melihat detailnya.
Kemudian voting. Nah, voting sendiri nantinya pengguna akan disajikan sebuah pilihan dari kandidat yang sudah ditambahkan oleh panitia, dan pengguna dapat memilih hanya salah satu dari kandidat. Di sini ada petunjuknya juga. Kemudian rule-nya adalah pengguna hanya dapat melakukan satu kali voting. Kemudian jika pengguna merasa akunnya disalahgunakan oleh orang lain, pengguna bisa menghubungi panitia untuk melakukan unlock. Di sini saya akan mencontohkan akan memilih kandidat nomor 2, kemudian pilih voting. Nah, di sini ada tulisan voting gagal. Kenapa? Karena user sebelumnya memang sudah pernah melakukan voting. Kita coba saja menggunakan user akun yang lain. Kita coba menggunakan user yang lain. Kita coba melakukan voting ulang kembali. Nah, di sini voting berhasil karena user tadi memang belum pernah melakukan voting. Kita tekan tombol OK. Kemudian logout. Kemudian saya akan mencoba menggunakan user dengan level panitia. Nah, untuk panitia sendiri, dia bisa melakukan lihat profil, melihat hasil perhitungan. Ini tadi yang saya pilih, nomor urut 2, sudah masuk 1 suara, kemudian total orang yang melakukan voting. Kemudian, pada master data sendiri, panitia dapat melakukan tambah data atau tambah kandidat, kemudian melakukan edit kandidat, dan melakukan hapus kandidat. Kemudian saya akan mencoba menggunakan user dengan level admin. Nah, untuk admin sendiri dapat melihat profil kandidat, lalu pada menu masternya dia dapat melihat daftar pengguna. Di sini dia bisa melihat level dari pengguna tersebut dan dapat melakukan edit data dan hapus data, serta dapat melakukan tambah data. Kemudian pada menu masternya juga terdapat fungsi unlock. Sebagaimana yang disebutkan dalam rule atau aturan yang tadi, pengguna hanya dapat melakukan satu kali voting. Jika akun merasa disalahgunakan oleh orang lain, maka bisa melapor ke panitia dan panitia diteruskan ke admin untuk melakukan unlock. Di sini karena tadi yang melakukan voting adalah Gary Habibie, di sini kita bisa melakukan unlock. Bisa dilihat statusnya, kalau 0 artinya belum melakukan voting, kalau 1 artinya sudah melakukan voting. Di sini saya akan mencoba untuk unlock user Gary. Bisa kita lihat di sini user Gary statusnya sudah 0, artinya dia belum melakukan unlock. Mungkin itu saja demo program dari saya dan kelompok saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila
ada kurang-kurang kata atau kurang lengkap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.